Langit terbakar merah, api di dasar. Pada akhirnya Indonesia adalah salah satu wakil ASEAN yang lolos ke babak 8 besar Piala Asia, sekaligus lolos ke ajang Piala Dunia. Itu terjadi karena wakil ASEAN yang lain dipastikan gugur di babak fase grup. Thailand menjadi tim pertama yang gugur setelah mereka gagal meraih poin dalam 3 pertandingan yang mereka mainkan. Sementara Vietnam dan Australia harus tersingkir dengan cara yang menyakitkan. Sementara itu, Malaysia yang tak ikut dalam ajang Piala Asia tahun ini malah kembali mendapatkan sorotan. Bukannya sorotan positif, melainkan sorotan negatif. Malah tim Harimau Malaya mendapatkan troll dari Asia. Lantas troll seperti apa yang dimaksud? Berikut ini adalah jawabannya. Tanah bergetar retak di bawah tubuh, cakar tajam menusuk dalam luruh. Bangsa tertidur kini mata terbuka, Garuda terbang tinggi di angkasa. Bangkitlah Garuda, suaramu lantang. Ya, di ajang Piala Asia U17 tahun ini, ada 4 wakil ASEAN yang ikut serta. Mereka adalah Thailand, Vietnam, Australia, dan Indonesia. Dari keempat tim itu, Vietnam dan Australia berada dalam grup yang berat. Alasannya adalah karena mereka bergabung di grup B bersama tim seperti Jepang dan Uni Emirat Arab. Hal yang sama juga dirasakan oleh Thailand, karena mereka juga satu grup dengan tuan rumah Arab Saudi dan 2 tim kuat, yakni Uzbekistan dan Cina. Untuk timnas Indonesia tergabung ke dalam grup yang dapat dikatakan susah-susah gampang. Karena mereka satu grup dengan raksasa Asia seperti Korea Selatan dan 2 tim penuh kejutan, yakni Yaman dan Afghanistan. Mimpi takkan binasa. Bangkitlah Garuda, suaramu lantang. Porak-porandakan gelap malam yang panjang. Pada akhirnya 4 tim tersebut telah melihat nasib masing-masing di ajang Piala Asia. Untuk timnas Thailand, mereka dianggap yang paling menyedihkan karena selalu mengalami kekalahan di babak grup. Berbeda dengan timnas Indonesia yang malah terus meraih kemenangan dari 3 pertandingan yang dimainkan. Hasil yang membuat Indonesia berhak lolos ke babak selanjutnya dengan total raihan 9 poin. Bahkan timnas Indonesia mampu mengungguli timnas Korea Selatan yang di ajang Piala Asia tahun ini cuma meraih 6 poin. Dari 2 kemenangan dan 1 kekalahan yang mereka dapatkan. Nasib tragis dirasakan Australia di ajang Piala Asia U17. Jika Thailand mengalami nasib yang begitu tragis, maka nasib yang lebih tragis dirasakan oleh Australia. Sebagai juara Piala AFF U17, mereka pastinya menjadi tim yang difavorikan untuk bersinar di ajang Piala Asia. Sayangnya, mereka malah gagal total karena kalah bersaing dengan tim lain. Cara kalahnya pun sangat nyesek, karena Australia kalah head-to-head dengan Uni Emirat Arab. Itu terjadi karena di pertemuan sebelumnya, Uni Emirat Arab berhasil mengalahkan Australia dengan skor 2-0. Jadi saat poin dan selisih golnya sama, maka yang diambil regulasi selanjutnya adalah head-to-head. Jadi, Australia harus menerima kenyataan dan gagal lolos ke babak 8 besar, sekaligus tidak bisa bermain di ajang Piala Dunia. Hal yang sangat nyesek pastinya, karena di laga terakhir, Australia berhasil mengalahkan Jepang. Tapi kemenangan itu ternyata tidak cukup untuk membawa mereka lolos ke babak berikutnya. Bergetar retak di bawah tubuh, cakar tajam menusuk dalam luruh. Bangsa tertidur. Momen yang sama dirasakan timnas Vietnam. Entah kebetulan atau tidak, nasib dari Australia justru diikuti oleh Vietnam. Di laga terakhir, mereka cuma membutuhkan kemenangan untuk lolos ke Piala Dunia, dan lawannya adalah Uni Emirat Arab. Saat pertandingan berlangsung, Vietnam langsung tampil menggebrak. Hasilnya mereka unggul 1 gol atas wakil Timur Tengah tersebut. Keunggulan yang cukup untuk membawa Vietnam lolos ke babak selanjutnya. Namun pada menit ke-87, petaka dialami oleh timnas Vietnam. Itu terjadi karena Uni Emirat Arab mampu menyamakan kedudukan.
Hasil yang membuat nasib Vietnam dari yang awalnya lolos, kini malah berubah menjadi tidak lolos. Hasil itu pun bertahan sampai pertandingan selesai. Setelah wasit meniup peluit tanda berakhirnya pertandingan, raut kesedihan ditunjukkan oleh para pemain Vietnam, entah yang ada di lapangan maupun yang ada di bench pemain. Sebuah kesedihan yang sangat wajar, karena sejatinya Vietnam tinggal selangkah lagi lolos ke Piala Dunia. Ini kesempatan untuk lolos ke Piala Dunia sudah pupus, dan membuat Indonesia dipastikan menjadi tim ASEAN satu-satunya yang akan bermain di ajang paling bergengsi di dunia tersebut. Yang dirasakan oleh timnas Vietnam akhirnya membuat fans mereka bersuara. Dalam sebuah forum, banyak fans Vietnam kecewa dengan tim nasionalnya karena telah gagal lolos ke ajang Piala Dunia. Bahkan kebanyakan dari mereka membandingkan dengan timnas Indonesia, yang di ajang Piala Asia tahun ini menjadi tim yang paling sukses dibandingkan dengan wakil-wakil ASEAN yang lain. Indonesia, tim yang dulu diremehkan, kini malah mengharumkan ASEAN. Roda terus berputar, ada yang dulu di atas, tapi saat ini ada yang di bawah. Begitupun sebaliknya. Hal ini juga berlaku untuk timnas Indonesia. Jika kalian ingat, dulunya Indonesia adalah tim yang sering diremehkan. Yang meremehkan biasanya adalah rival-rival Indonesia dari ASEAN, seperti Malaysia hingga Vietnam. Kini situasinya telah berubah total. Indonesia justru menjadi tim yang membanggakan bagi ASEAN, karena mereka menjadi satu-satunya tim yang lolos ke babak 8 besar dan bermain di ajang Piala Dunia. Sesuatu hal yang tahun ini gagal dilakukan oleh tim lain, termasuk tim yang dulunya sering meremehkan tim Garuda. Jika Indonesia terus mendapatkan pujian, nasib berbeda malah dialami oleh Malaysia. Kini tim Harimau Malaya malah sering mendapatkan ejekan dari negara-negara lain, termasuk netizen dari Indonesia. Misalnya yang terlihat dalam postingan berikut ini, ketika ada sebuah akun yang tampak sengaja melakukan troll kepada Malaysia. Akun tersebut membandingkan pencapaian tim ASEAN di ajang Piala Asia. Untuk Indonesia, mereka terus meraih kemenangan dan tak pernah merasakan kekalahan maupun hasil imbang. Sebaliknya, Thailand tak pernah merasakan kemenangan maupun hasil imbang karena mereka selalu kalah di babak grup. Hal berbeda dirasakan Vietnam karena mereka selalu bermain imbang di 3 laga yang dimainkan. Terakhir ada Malaysia yang justru mendapatkan ejekan dengan lagu dari Ultras Malaya. Dengan lolosnya Indonesia ke babak 8 besar dan Piala Dunia U17, kini semakin membuktikan jika sepak bola Indonesia jauh lebih berkembang. Bahkan perkembangan mereka jauh mengungguli tim-tim ASEAN. Hal yang sama juga dirasakan oleh timnas senior karena mereka juga menjadi satu-satunya wakil ASEAN yang lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Sayangnya, pencapaian timnas U17 dan timnas senior tidak bisa diikuti oleh timnas U20. Alasannya adalah karena mereka gagal total ketika bermain di ajang Piala Asia beberapa waktu yang lalu. Dan saat ini tinggal menunggu nasib timnas U23 yang rencananya akan bermain di babak kualifikasi Piala Asia. Jadi itulah nasib tragis yang dirasakan oleh tim-tim ASEAN di ajang Piala Asia U17. Nasib yang untungnya tidak dialami oleh timnas Garuda. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.